warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan, itu hadis yang ke-20, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu dari seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Maka dia pun mencari-cari jalan untuk menenangkan hatinya, mencari-cari jalan untuk menenangkan hatinya, karena fitrahnya manusia itu meyakini bahwasanya dirinya adalah makhluk dan akan kembali kepada Allah dan akan bertanggungjawabkan amalannya. Sehingga dia tatkala kembali kepada Allah, Allah dalam keadaan ridha, maka dia pun mencari jalannya sehingga hatinya bisa tenang. Itu dengan bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian dicari orang yang paling pandainya di muka bumi ini. Ternyata dia bertanya kepada orang yang salah, karena orang yang ditanya ini yang mungkin dia anggap sudah pintar, sudah terpilih, ternyata menunjukkan kepada seorang rohib, seorang yang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu. Ya, dampak daripada ibadah itu diantaranya kurang perhatian terhadap ilmu. Ya. Jadi ada dampak negatifnya nih Pak Mo, orang yang rajin ibadah ternyata apa? Tidak respon terhadap ilmu. Nah, itu. Makanya dalam sebuah riwayat yang dimunculkan ya, di dalam kitab Ilal Ibnu Rajab, idza wajadta riwayatan an ahli ibadati faghsil yadaka minhu. Apabila kau mendapatkan satu riwayat hadis dari orang yang ahli ibadah, wirid, zikir dan seterusnya, cuci tanganmu darinya. Kenapa? Karena biasanya orang ahli ibadah itu enggak respon terhadap ilmu. Makanya kita menggabungkan ya, di samping kita ibadah ya kita belajar, di samping belajar kita ya ibadah, begitu. Jadi memang kadang nggak ngeh sama ilmu ya, begitu. Kadang ada juga orang-orang yang suka ilmu ya, bahkan sangat suka ya, istilahnya maniak gitu ya, sangat suka terhadap ilmu tapi malas ibadah. Maka ini seperti Yahudi. Ada juga yang suka ibadah. Nah ini persis seperti pendeta. Pendeta nggak perhatian dengan ilmu. Ya, jadi kalau Yahudi berilmu tidak beramal, suka ilmu tapi nggak suka amal. Ya. Nasrani nggak mau nggak mau mempelajari ilmu, tapi sukanya beramal. Ini bahayanya di sini tatkala ada masalah. Fa'atah kemudian didatangi seorang pendeta ini. Ya, pendeta ini tanya, ahli ibadah ya, pendeta ini sampai enggak nikah dan seterusnya, biasanya orang-orang seperti ini. Faqal innahu qatala 99 nafsan. Sesungguhnya dirinya telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat? Dijawab tidak. Jawabannya keliru. Akhirnya dibunuh juga dia. Kemudian bertanya lagi kepada siapakah orang yang paling pintar di antara mereka. Kemudian ditunjukkan kepada
Seorang alim kemudian dia mengatakan bahwasanya dirinya telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada taubat? Dijawab, ya, masih ada taubat. Orang alim, ya. Orang alim ternyata dirinya terkendali dengan ilmunya. Mungkin secara perasaannya nggak nalar ya, masa membunuh 100 jiwa ini gimana nih orang ini. Ya. Tetapi yang mau dia bertobat bukan ke dirinya, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Ingat, orang bertobat itu bukan ke kita ya, tetapi kepada Allah. Kepada Allah. Ini penting ya. Hal-hal yang demikian ini penting. Terkadang orang kan dilemahkan oleh syaitan ya, dengan sebab ilmunya. Kalau dia merasa berdosa, dia merasa hina di hadapan orang-orang soleh. Ini penting ya. Dia merasa hina di hadapan orang soleh, sehingga yang diagungkan adalah orang soleh, supaya dosanya bersih. Padahal bukan seperti itu. Kembalinya kepada Allah, taubatnya kepada Allah, ya, mengagungkan Allah terhadap orang soleh yang memuliakan dan menghormati, tetapi tidak sampai berlebihan. Tidak sampai apa? Berlebihan. Karena yang mengampuni dosa manusia atau Allah? Allah. Lah di sini terjadi hal-hal yang jadi mirip seperti hal teknik sebenarnya. Teknik ya. Teknik kan cuman beda benang sedikit, nggak pas sedikit, terus salah pasang dan sebagainya. Apalagi teknik yang lebih tinggi lagi, itu sudah berubah keadaannya. Dalam ibadah juga sama ya, berubah sedikit. Yang tadinya bisa menjadi amalan yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, salah sedikit malah menuju neraka. Bayangkan. Inilah pentingnya ilmu ya, ilmu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, akhirnya orang alim ini mengatakan apa yang bisa membedakan, apa yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah tatkala dia mau bertobat kepadanya. Kemudian tunjukkan, kamu pergilah ke satu negeri ini dan ini, karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Maka cara taubatnya coba bayangkan, dia tidak minta apapun, tidak ya memberikan wejangan apapun, dia cuman udah pergi aja ke sana. Gampang sekali. Beribadah kepada Allah, taubat itu kan bentuknya ibadah. Jadi kalau orang taubat tidak ibadah, ya nggak taubat. Jadi memang harus beribadah. Kemudian ada derajat yang lebih tinggi lagi dari taubat, yaitu taib menurut penjelasan para ulama. Maksudnya apa? Jadi setelah dia taubat, dia harus mempelajari ilmu agama, ngaji. Tatkala dia ngaji, maka dia menjadi taib. Karena memang di dalam agama ini tidak mungkin orang bisa beramal dengan amalan yang banyak tanpa ilmu yang menyertainya. Tidak mungkin abadan. Abadan itu untuk selamanya, nggak mungkin. Jadi kalau dia ingin amalannya banyak, ya ilmunya harus mengikuti. Begitu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Makanya pribadi-pribadi sebenarnya agama ini pribadi, bukan kelompok pengajian. Oh, kalau ikut kelompok pengajianku maka masuk dalam jaminan benar. Kalau dia tidak mengimbangi dengan ilmunya, dengan amalannya nggak bisa. Kalau kau ikut pengajianku maka dia hilang jaminan keselamatan. Dari mana? Dari mana? Gitu ya. Nggak ada dalil kayak gitu tuh ya. Dalilnya adalah sebagaimana yang Allah tunjukkan tentang ya bahwasanya agama itu miliknya, beribadah haknya. Kita sebagai hamba mengikuti apa yang Allah tunjukkan dan kita beribadah dengan apa yang Allah perintahkan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sehingga dikatakan apa sih yang membedakan, menghalangi kamu dengan taubatnya pada Allah? Udahlah, pergilah kamu ke satu negeri ya, yang demikian karena di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah bersama mereka. Fala tarji' ila ardika fa innaha ardun su. Dan janganlah kamu pulang ke kampungmu, karena kampungmu kampung jelek. Jadi kampung jelek di sini bukan kampungnya yang jelek ya. Yang jelek adalah apa? Manusianya. Kenapa manusia jelek? Intinya nggak ada pengajiannya gitu ya. Di saat ada pengajiannya itu nanti akan tumbuh ya, pengajian-pengajian kecil-kecil, entah setuju atau enggak, menginspirasi. Ya kayak misalnya di satu daerah ada yang bikin mebel gitu ya, maka di situ akan bikin mebel. Kayak di Jeporo, satu daerah bikin complong, dia akan bikin complong. Di satu daerah ada orang praktek prostitusi, akhirnya menjadi lokalisasi prostitusi. Satu daerah judi, ada judi di situ. Satu daerah misalnya ada yang jual ular kobra misalnya, akhirnya
nular gitu. Itu sudah menjadi tabiat. Di satu daerah diajarin ilmu, nah disitulah mulai tumbuh kebaikan terus begitu. Sebagaimana awalnya Rasulullah ngajarin ngaji kan di Mekah, kemudian terusir ngajarin ngaji di Madinah, terus sampai nyebar. Pertumbuhannya sampai hari ini. Ini jadi orangnya ya, orangnya. Jadi kesabaran di dalam mendidik seperti ini itu memecah ya. Memecah konsentrasi hal-hal yang disuguhkan juga. Seakan-akan ngaji seperti ini kan menjadi satu hal yang klasik gitu ya. Tapi tatkala ini diberikan, diajarkan, maka sesuatu yang mungkin dianggap viral pecah dengan pengajian yang demikian ini. Jadi yang dianggap viral banyak yang tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat. Tetapi yang dianggap viral itu biasanya yang menimbulkan kepenasaran. Akhirnya orang saling bergulung seperti itu. Padahal belum tentu bermanfaat dan bahkan buang-buang semuanya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Ngapain? Kembali kepada apa yang bermanfaat. Itu tentang keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq. Kemudian dia pergi, meninggalkan kan? Tinggalkan aja sudah lingkungannya dan sebagainya, bahaya ini. Sampai tatkala dia sudah melakukan perjalanan setengah jalan, kemudian dia didatangi kematian. Fakhtasamat bi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat adzab melakukan perselisihan. Faqalat malaikatur rahmah, kemudian malaikat rahmah mengatakan jaa taiban muqabilan biqalbihi ilallah. Ini dia datang dalam rangka apa? Taiban, bertaubat. Muqabilan biqalbihi ilallah. Muqabilan itu hatinya fokus. Ya, fokus ya bertobat kepada Allah. Jadi kekuatan manusia diantaranya adalah terletak pada fokusnya. Bagaimana dia berdoa pagi, siang, sore, malam, kok gak dikabulin? Mungkin gak fokus doanya. Tapi ada orang yang berdoa sebentar, padahal perkara yang besar gak masuk akal, kok dikabulin? Dia fokus di situ. Kayak kisah orang yang masuk gua, kok dalam waktu sebentar batunya gelundung. Kenapa kita katakan dalam waktu sebentar? Lah kalau dalam waktu lama, nggak makan, nggak minum, nggak ada udara, ya mati. Gelundung kan dalam waktu yang cepat. Nabiullah Ibrahim yang mau masuk api dalam waktu yang cepat. Ada kisah yang Pak Pono apal doanya ya wadud ya kan. Setelah 2 rakaat yang mau dipenggal itu kan. Itu waktunya cepat atau lambat? Cepat. Karena kalau waktunya lambat terus celeng aja di sama si begalnya itu. Dalam waktu cepat tiba-tiba datang. Kenapa? Ini kekuatan fokus. Ya, kekuatan apa? Fokus. Berikutnya, jadi di sini dia muqabilan ila Allah Ta'ala. Wa qalat malaikatul adzab, dan berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qad. Kemudian ya, malaikat azab ini mengatakan sesungguhnya dia tidak beramal kebaikan sama sekali. Dia tidak beramal kebaikan sama sekali. Loh, kok bisa orang tidak beramal kebaikan sama sekali masuk surga? Mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Maka para ulama mengatakan dia sesungguhnya tidak beramal kebaikan sama sekali, itu maknanya adalah dia tidak banyak beramal. Makanya di sini penting ya, di dalam memahami kata-kata yang demikian ini dengan penjelasan para ulama. Memang sekilas dari kata ini kan artinya dia tidak beramal sama sekali gitu. Tapi maksudnya tidak banyak beramal. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya, kata-kata ini untuk memahami sebuah dalil. Fatahum malakun fi suratin adami. Kemudian datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, kemudian dibagi di antara mereka. Ai hakaman. Ya, faja'aluhu, kemudian datang seorang malaikat dalam bentuk manusia, kemudian dijadikan hakim di antara mereka. Faqala faqisu ma bainal ardin. Maka ukurlah apa yang ada di dua bumi tersebut. Fa illa ataihuma, maka kepada jarak yang didatangi keduanya, karena adna fawalahu, mana yang lebih dekat itu jatahnya. Kalau memang jatahnya lebih dekat ke tempat maksiat, ya bagiannya malaikat azab. Kalau dekat ke rahmat, ya ke ampunan Allah, ya masuk ke malaikat rahmat begitu.
Faqisu fawajadu adna ilal ardi allati arad. Setelah diukur ternyata dijumpai orang yang membunuh 100 jiwa ini badannya lebih dekat ke bumi yang dia inginkan, yaitu bumi di mana orang banyak beribadah kepada Allah. Ya, makanya beda orang mondok itu sebenarnya mendekat coba. Kelebihan orang mondok itu di masjid kan. Itu terhitung pahala berapa banyak coba dari masjid ke masjid ke masjid. Adapun keilmuan ya pembelajaran tetap ada. Ya. Dan itu mahal ya, mahal duduk di masjid, sholat berjamaah. Yang ditimbulkan adalah rasa senang. Itu adalah tempatnya, itu adalah lingkungannya, itu adalah bagian hidupnya. Adnal ardi allati arad faqabathu malaikatur rahmah. Kemudian dicabut oleh malaikat, kemudian diambil oleh malaikat rahmah. Ya, orang ini muttafaqun alaih. Ini satu hadis yang berfaedah mengisahkan perjuangan orang yang bertaubat. Jadi kadang orang merasa lemah dengan banyaknya dosa. Yang benar, seberapapun banyaknya dosa, jangan pedulikan dosa itu, ya tetap kembali kepada Allah. Berapapun banyak dosa itu, ya jangan pedulikan dirinya, ya jangan pedulikan orang lain, karena dirinya juga berat. Dirinya menerima kenyataan dirinya banyak dosa berat. Orang lain melihat dia banyak dosa juga berat. Jangan pedulikan, karena ini sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fi sahih, dan riwayat dalam kitab sahih, fa kana ilal qarya as-salih aqrabu bisyibrin. Bahwasanya si pembunuh 100 jiwa ini ke kampung yang baik dekatnya jaraknya 1 jengkal. Faju'ila min ahliha, maka dijadikan dari bagian penduduknya. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain fi sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'di. Dan dalam satu riwayatnya di dalam kitab sahih, fa auhallah, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ila hadhihi, kepada ini, anta ba'di, untuk menjauh dariku. Ya. Jadi Allah wahyukan ya kepada bagian bumi ini untuk menjauh. Bumi yang kejelekan, kamu menjauh. Berarti di sini ada hikmah. Tatkala orang mendekat kepada Allah, Allah akan menolong agar dia bisa lebih dekat kepada Allah. Dan tatkala orang berarti di sini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang mendekat kepada Allah, maka Allah akan membantu orang itu agar lebih dekat kepada Allah SWT. Dalilnya adalah idza ataituhu yamshi ataituhu uharwil atau harwalatan. Wa idza taqarrabtu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa idza taqarrabtu ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Idza ataitani yamshi ataituhu uharwil. Allah SWT mengatakan, apabila hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Tatkala hambaku mendekat kepadaku 1 hasta, aku mendekat padanya 1 depa. Tatkala hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatangi dia dalam keadaan berlari. Jadi Allah lebih. Jadi tatkala kita mendekat pada Allah, Allah lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ya, makanya musuh kita sebenarnya bukan siapa-siapa hati kita yang menghantui. Ya. Ini kalau dalam pembahasan ilmu psikologi banyak sekali ya penyakit sekarang ini. Ada katanya istilahnya ilfil, ada katanya apalagi ya istilah-istilah zaman sekarang ya. Ada ilfil, ada jealous biasa ya, ada jealous, ada macam-macam lah istilah-istilah gitu ya. Nah, yang demikian ini kembalinya kepada jiwa tadi, mendekat kepada Allah. Dan katanya di masa kita ini penyakit jiwa itu banyak sekali, sehingga termasuk kesarjanaan yang paling banyak peluang untuk di dunia kerja di antara dari sarjana psikologi. Tapi terlepas daripada itu, tergambar bahwasanya di sini manusia banyak yang lari dari Allah gitu. Sehingga hatinya kosong gitu. Hatinya kosong, dan hati kosong itu tidak sembuh dengan HP gitu. Kadang kan orang ingin menyembuhkan
hatinya dengan HP, letakkan aja. Sembuh ya dengan dekat kepada Allah, beribadah, bekerja. Bekerja itu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Belajar, HP ya dibutuhkan nggak apa-apa, sebatas yang dibutuhkan. Ya. Sudah, kita lanjutkan. Berarti Allah SWT mendekat kepada dirinya lebih dekat lagi. Fawajadu ila hadhi aqrab bisyibrin faghfir lahu. Ternyata diukur dengan bumi yang beribadah kepada Allah lebih dekat 1 jengkal. Kemudian Allah ampuni. Fa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha. Pada riwayat yang lain, maka bumi yang jelek menjauh. Ya, bisadrihi ya sepanjang dadanya. Nahwaha, dari bumi yang jelek. Jadi Allah tolong gitu ya, Allah tolong. Makanya terjadi persengketaan di antara malaikat rahmat dan azab karena jaraknya sama. Setelah jaraknya sama, di sini Allah tolong. Yang bumi jelek menjauh, yang bumi bagus mendekat. Akhirnya 1 jengkal lebih dekat ke bumi yang dekat, kemudian Allah ampuni. Berarti di sini sebanyak apapun dosa yang ada pada manusia, tadi jangan pedulikan ya. Yang jangan dipedulikan siapa ya? Dirinya sendiri, karena diri sendiri itu paling terhantui dengan dosa-dosanya ya, dengan dosa-dosanya. Yang ngeri ya, kebanyakan orang yang melakukan dosa itu mengingkari perbuatan dosanya sampai bersumpah-sumpah atas nama Allah, bahkan atas nama Rasul. Kalau bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, jadinya apa ini? Syirik, sudah dosa, masuk dosa lagi, dusta lagi. Ini menunjukkan orang yang melakukan dosa pun mengingkari dirinya berbuat dosa gitu. Makanya kalau orang berbuat dosa kadang ngamuk ya, ngamuk pada dirinya, dipecahin gitu, karena berat memang. Dosa itu berat bagi tubuh itu. Ya, dosa itu berat bagi tubuh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menjaga kita dari perbuatan lemah untuk bertobat kepadanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.